Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nantama Saputra. Saya dari kelas A5 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau merangkum 5 materi utama dari mata kuliah Teori Ekonomi. Dan kita akan belajar tentang dasar-dasar ilmu ekonomi hingga teori produksi dan kegiatan perusahaan. Baik, kita mulai saja. Materi pertama yaitu ekonomi dan ruang lingkupnya. Ekonomi dan ruang lingkupnya. Ilmu ekonomi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari bagaimana manusia, baik secara individu maupun kelompok, membuat pilihan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas guna memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Untuk ruang lingkup ilmu ekonomi itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ekonomi mikro dan yang kedua ekonomi makro. Ekonomi mikro membahas keputusan ekonomi yang dibuat individu, rumah tangga, atau perusahaan. Contohnya adalah bagaimana harga ditentukan pasar atau bagaimana perusahaan memutuskan jumlah barang yang akan diproduksi. Dan yang kedua ada ekonomi makro, menganalisis fenomena ekonomi yang lebih besar seperti tingkat pengangguran, inflasi, pendapatan nasional, dan pertumbuhan ekonomi. Di ilmu ekonomi ini memiliki 3 pertanyaan utama yang harus dijawab. Yang pertama adalah apa yang harus diproduksi, yang kedua bagaimana cara memproduksinya, dan yang ketiga untuk siapa barang atau jasa itu diproduksi. Ilmu ini penting karena dapat membantu kita membuat keputusan ekonomi yang lebih baik sebagai individu, pengusaha, maupun pemerintah. Lanjut, materi kedua yaitu perkembangan teori ekonomi. Perkembangan teori ekonomi tidak terjadi secara instan, melainkan melalui perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Ini beberapa aliran utama dalam teori ekonomi, yaitu yang pertama ekonomi klasik. Dikembangkan pada abad ke-18 oleh tokoh seperti Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nation memperkenalkan konsep invisible hand atau mekanisme pasar yang bekerja secara otomatis untuk mencapai efisiensi. Ciri utama teori ini adalah keyakinan bahwa pasar bebas tanpa campur tangan pemerintah adalah sistem terbaik. Dan aliran yang kedua yaitu ekonomi Keynesian. Dikembangkan oleh John Maynard Keynes pada awal abad ke-20. Teori ini muncul sebagai respon terhadap depresi besar tahun 1930-an yang menunjukkan bahwa pasar tidak selalu mampu menyeimbangkan dirinya sendiri. Keynes menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengelola ekonomi seperti melalui kebijakan fiskal maupun moneter. Dan aliran yang ketiga yaitu ekonomi modern. Ekonomi modern mengintegrasikan pendekatan klasik dan Keynesian dengan memasukkan analisis perilaku manusia, teknologi, dan globalisasi. Perkembangan ini mencakup teori permainan, analisis pasar keuangan, dan ekonomi digital. Nah, untuk materi yang ketiga yaitu ada elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas adalah konsep penting dalam ekonomi yang mengukur seberapa besar perubahan dalam jumlah permintaan atau penawaran akibat perubahan harga atau faktor lainnya. Yang pertama ada elastisitas permintaan. Elastisitas ini menunjukkan sensitivitas jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga. Jika permintaan suatu barang elastis, maka perubahan kecil pada harga akan menghasilkan perubahan besar pada jumlah yang diminta. Contohnya, itu barang yang mewah seperti mobil sport. Ketika mobil sport harganya turun, permintaan pun akan menaik. Jumlah barang yang akan disediakan pun akan meningkat. Jika permintaan inelastatis, maka perubahan harga tidak terlalu mempengaruhi jumlah yang diminta. Contohnya, adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan primer, seperti beras atau bahan bakar dan lain-lain. Seperti itu. Yang kedua ada elastisitas penawaran. Mengukur respons produsen terhadap perubahan harga barang termasuk elastisitas penawaran. Penawaran lebih elastis dalam jangka panjang ketika produsen memiliki waktu untuk menyesuaikan faktor produksi mereka.
Konsep elastisitas membantu pemerintah dan perusahaan dalam pengambilan keputusan seperti kebijakan pajak atau strategi penetapan harga. Materi keempat yaitu ada teori biaya dan penerimaan. Setiap perusahaan menghadapi biaya dan penerimaan yang mempengaruhi keberhasilan mereka. Yang pertama ada teori biaya, yaitu ada 3 poin di sini, 3 poin penting. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost, yang kedua ada biaya variabel atau variable cost, dan yang ketiga ada biaya total atau total cost. Biaya tetap atau fixed cost, biaya yang tidak berubah meskipun produksi meningkat atau menurun seperti sewa gedung dan lain-lain. Yang kedua ada biaya variable cost atau variable cost, biaya yang berubah sesuai dengan tingkat produksi seperti bahan baku. Dan yang ketiga ada biaya total atau total cost, gabungan antara biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua ada penerimaan. Penerimaan ada 3 poin penting di sini. Yang pertama ada total revenue, yang kedua ada average revenue, dan yang ketiga ada marginal revenue. Total revenue, total pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa. Kalau average revenue, pendapatan rata-rata per unit barang. Dan yang ketiga ada marginal revenue, tambahan pendapatan yang diperoleh dari menjual 1 unit tambahan barang. Seperti itu. Analisis biaya dan penerimaan sangat penting bagi perusahaan untuk menentukan harga jual dan memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya ada materi yang terakhir, yaitu teori produksi dan kegiatan perusahaan. Teori produksi mempelajari hubungan antara input dan output. Beberapa konsep pentingnya adalah yaitu yang pertama hukum kenaikan produksi atau law of increasing returns. Pada tahap awal, peningkatan input seperti tenaga kerja atau modal akan meningkatkan output secara signifikan. Dan yang kedua adalah hukum diminishing returns. Setelah melewati titik tertentu, tambahan input tidak lagi memberikan peningkatan output yang sebanding. Kegiatan perusahaan melibatkan proses-proses berikut. Ada 3 proses di sini yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah produksi. Produksi mengolah sumber daya menjadi barang atau jasa. Itu yang bisa disebut produksi. Yang kedua, distribusi. Distribusi yaitu mengantarkan produk ke konsumen. Dan yang ketiga ada pengelolaan keuangan, mengatur arus kas untuk memastikan keberlangsungan bisnis. Teori ini memberikan panduan bagi perusahaan untuk mencapai efisiensi dan mengoptimalkan sumber daya. Kesimpulan dari semua materi yang tadi saya bahas yaitu yang pertama ada ekonomi membantu memahami bagaimana sumber daya terbatas dapat dialokasikan secara efisien. Yang kedua, elastisitas biaya dan penerimaan memberikan panduan strategis dalam bisnis. Yang ketiga adalah teori produksi menjelaskan bagaimana perusahaan dapat mengoptimalkan output dengan input yang ada. Dengan memahami teori ekonomi, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Ananta Misa Putra, terima kasih.